Assalamualaikum teman-teman. Dalam era di mana teknologi semakin mendominasi hidup kita, semakin banyak orang terjebak dalam kebiasaan malas membaca. Namun penting untuk kita sadari bahwa membaca adalah kunci untuk pengetahuan dan perkembangan diri kita. Di video pembelajaran kali ini, kami akan membagikan teknik-teknik membaca yang akan membantu teman-teman mengatasi keengganan untuk membudayakan membaca. Yuk kita simak video. Ya, kelompok kami adalah kelompok 1. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri adalah Reto Utari, dan kemudian ada Erni Rohmawati Ningsih, kemudian ada Silva Holifa Salsabila, Putri Lestari, dan Cecilia Kusnini. Kemudian pengertian membaca. Menurut Hernowo dalam AIZ tahun 2011, membaca cepat adalah suatu kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang tulis dengan perhatian yang tepat dan cepat. Kecepatan membaca itu harus fleksibel, tidak harus selalu sama, tetapi ada kalanya diperlambat karena bahan-bahan dan tujuan dalam membaca yang berbeda-beda. Jadi kecepatan membaca itu bisa cepat, bisa tidak. Tetapi poin pokoknya adalah kita harus memahami isi bacaan yang telah kita baca. Baik, kemampuan membaca cepat. Menurut Asep Sadikin dan kawan-kawan tahun 2004, kemampuan membaca cepat siswa SMP dikategorikan sebagai berikut. Di sini ada jumlah kata yang terbaca dalam per menit. Nah, sebelumnya ada rumus untuk mengetahui ketepatan membaca siswa SMP, di mana di sini adalah 201 kata per menit, berarti kategorinya baik sekali. 151 sampai 200 kata per menit berarti kategorinya baik. 50 sampai 100 kata per menit berarti kurang. Maksudnya apa? Standar untuk pemahaman isi bacaannya. Jadi selain waktunya yang mereka baca, anak SMP ini, mereka juga diberikan pemahaman, ya, maksudnya dalam bentuk soal. Apakah siswa tersebut membacanya sudah cepat dan memahami isi teks bacaannya pula. Nah, di sini apabila 91% sampai 100% jawaban benar berarti siswa tersebut baik sekali. Kemudian 81% sampai 90% berarti jawabannya benar, kategorinya adalah baik. 71% sampai 80% berarti jawabannya benar, kategorinya sedang. Dan 61% sampai 70% berarti jawabannya benar dan kategorinya adalah kurang. Di bawah 60% jawaban benar berarti sangat kurang sekali. Nah, siswa tersebut berarti butuh pembinaan khusus untuk memahami bacaan dalam teks. Manfaat membaca cepat. Yang pertama adalah memilah informasi penting atau tidak. Di sini informasi yang kita dapatkan, siswa tersebut harus mengetahui apakah informasi itu penting atau tidak. Jadi, siswa tersebut sudah dibekali pemahaman mengenai ide pokok, informasi pokok, ide utama, yang mana adalah poin penting dalam menentukan informasi dalam suatu teks. Yang kedua adalah menguasai informasi dengan cepat. Nah, di sini kemampuan siswa yang diharuskan, di mana ketika gerak mata kita yang memang harus cepat dan bisa memilah informasi mana yang tepat. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman. Jadi selain kita membaca, kita juga meningkatkan penalaran kita, pemahaman kita mengenai informasi dalam teks tersebut.
Yang pertama, memilah informasi penting atau tidak. Teknik membaca cepat ini tentunya akan sangat bermanfaat pada saat kamu hendak menentukan suatu jenis bacaan adalah sebuah informasi yang penting dan relevan. Maksudnya apa? Jadi ketika kita membaca, kita harus mengetahui kebermanfaatan informasi yang akan kita dapatkan dalam jenis bacaan tersebut. Penguasaan dalam teknik membaca akan dapat sangat membantu untuk memilah berbagai informasi yang kamu butuhkan dengan cepat dan juga mudah. Nah, di sini penguasaan ini perlunya adanya latihan, pergerakan mata, pemahaman, logika, dan latihan-latihan lainnya. Perkenalkan, nama saya Silva Holika Salsabila dengan NPM 2022-2157906. Di sini saya akan membacakan slide selanjutnya. Yang kedua, yaitu menguasai informasi dengan cepat. Setelah berhasil dalam memilah informasi secara cepat dan juga mudah, teknik membaca cepat ini akan sangat berguna juga untuk menguasai segala informasi dengan lebih cepat dan lebih baik. Sebagai contohnya, apabila sebelumnya kamu akan memerlukan waktu selama 1 pekan hanya untuk membaca sebuah buku dengan tebal 250 halaman, maka setelah bisa menguasai teknik membaca cepat, kamu akan bisa menyelesaikan sebuah buku yang sama hanya dalam jangka waktu 1 hari. Bahkan, bagi beberapa orang yang sudah cukup terlatih, buku dengan 250 halaman bisa langsung diselesaikan dalam waktu 1-2 jam. 3. Meningkatkan pemahaman. Setelah mampu untuk memilah dan menguasai berbagai informasi secara cepat dan juga mudah, teknik dari membaca cepat akan sangat bermanfaat juga untuk menjadikan pemahaman dari seseorang terhadap bacaan agar menjadi lebih baik. Hal ini dapat dikarenakan teknik membaca cepat dapat membuat seseorang menjadi semakin lebih fokus terhadap segala persoalan. Adapun faktor-faktor penghambat dalam membaca cepat. Yang pertama, vokalisasi adalah membaca dengan bersuara. Yang kedua, subvokalisasi adalah membaca dengan suara kecil di dalam hati. Yang ketiga, gerakan bibir adalah tidak bersuara tetapi menggerakkan bibir. Yang keempat, gerakan kepala adalah pada saat membaca dalam hati, kepala ikut bergerak ke kiri dan ke kanan. Yang kelima, regresi adalah membaca ulang kata sebelumnya. Berikut macam-macam teknik membaca cepat. Yang pertama, teknik scanning. Yang kedua, teknik skimming. Dan yang ketiga, previewing. Hai, nama saya Erni Romawanti Ningsih dengan nomor NPM 2022150004. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu teknik membaca cepat. Di sini ada 3 teknik membaca cepat yaitu teknik scanning, skimming, sama previewing. 3 teknik tersebut adalah proses kita untuk membaca cepat. Yang pertama saya paparkan yaitu scanning. Teknik scanning itu adalah kegiatan suatu informasi yang mana bacaannya tersebut dibaca dengan melompat-lompat dengan melibatkan imajinasi dan asosiasi. Membaca melibatkan partisipasi aktif sehingga seluruh emosi hasrat harus terlibat dalam proses membaca. Keterbatasan waktu membuat kamu lebih selektif dan efektif dalam membaca sehingga dengan tenggang yang sama kamu bisa mengambil inti dari lebih bacaan, kecuali untuk buku-buku fiksi dan sastra yang mana kamu ingin menikmati jalanan ceritanya, emosi, dan rangkaian kata-katanya. Nah, pada dasarnya teknik men-scanning hanya meminta kamu kok dari isi suatu tulisan, jadi hanya saja.
Kemudian yang kedua yaitu teknik scanning. Teknik scanning adalah membaca garis besar untuk mendapatkan gambar isi buku. Teknik yang dilakukan ketika mencari sesuatu yang dalam teksnya. Skimming fungsi mendapatkan ide utama tentang topik bacaan, bukan detailnya. Skimming dikatakan berhasil jika kamu dapat ide utama dan dapat membayangkan secara umum apa yang di dalam keseluruhan isi buku. Proses skimming sangat berharga sebelum kamu membaca secara mendalam dalam setiap halaman. Teknik yang ketiga, teknik previewing. Teknik membaca cepat diartikan sebagai membaca untuk memperoleh gambaran umum dari bahan bacaan. Untuk mendapatkan gambaran umum dengan teknik ini, kamu dapat membaca buku yang sedang berada dalam tahap terbaru, update terbaru. Informasi-informasi yang ingin didapat dalam teknik ini adalah judul buku, penulis buku, interpretasi, jenis bacaan, dan prediksi mengenai bacaan itu. Beberapa hal ini merupakan informasi yang sangat penting. Setelah diperhatikan, bagian dalam buku yang sedang kamu lihat seperti tahun terbit, jumlah halaman, pengantar, jumlah bab, daftar isi, lampiran, indeks, tabel, grafik, dan bagan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teknik membaca dengan metode SQ3R. SQ3R itu adalah survei, question, read, listen, sama review. Nah, metode ini merupakan suatu rencana membaca terdiri dari mensurvei isi, membuat pertanyaan, membaca isi, menceritakan bacaan, dan meninjau kembali bacaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Lestari. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, saya akan memaparkan mengenai teknik membaca dengan metode SQ3R. Yang pertama itu ada survei atau peninjauan, yaitu langkah awal sebelum membaca keseluruhan sebuah buku. Setelah melihat bagian-bagian itu, selanjutnya adalah melihat bagian dalam buku seperti subbab, judul, huruf-huruf yang dicetak miring, tabel, dan lain-lain. Dari penglihatan ini bisa diperoleh pesan buku yang hendak dibaca. Lalu tujuan survei ini adalah membuat buku kamu cepat menangkap arti, mendapatkan abstrak, mengetahui ide-ide penting, melihat susunan bacaan sehingga menimbulkan minat terhadap sebuah buku. Yang kedua, question atau pertanyaan. Question adalah memunculkan pertanyaan-pertanyaan sekitar gambaran yang telah kita peroleh dari survei sebelumnya. Question digunakan untuk menanyakan masalah isi atau ruang lingkup buku yang hendak dibaca. Pertanyaan ini berguna untuk membantu pikiran terfokus pada pencarian jawaban sebuah buku. Dalam praktiknya, bertanya ini disatukan ketika hendak melakukan survei sebelumnya. Yang ketiga itu ada read atau membaca. Membaca adalah langkah yang dilakukan dengan membaca subbab dengan tuntas. Membaca secara aktif dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun. Seluruh tahapan metode SQ3R ini berkaitan. Untuk itu, kamu harus melakukan 2 tahap selanjutnya. Sebelum membaca cepat, jika belum melakukan 2 tahap ini, akan sulit bagi kamu untuk membaca cepat dan menemukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Sebuah pertanyaan yang diajukan di dalam hati sebelum membaca akan terjawab ketika kamu mulai membaca. Yang keempat, recite. Recite adalah menceritakan isi bacaan yang telah dibaca dengan kata-kata sendiri. Tahap ini disebut juga resitasi atau refleksi. Dalam membaca cepat, recite berarti mencoba mengingat kembali apa yang sudah dibaca. Ingatan ini berupa ingatan akan ide pokok yang ditemukan selama membaca. Disinilah kemampuan dalam membaca dapat dilihat. Apakah sudah memahami isi bacaan atau belum?
Mari kita lanjutkan teknik membaca cepat dengan metode SG3R. R yang ketiga yaitu review. Review adalah proses meninjau kembali isi bacaan. Apakah yang kita ceritakan dengan kata-kata sendiri telah sesuai dengan isi yang sebenarnya atau tidak? Pada tahap ini, kita mengulang dengan membaca kembali hal-hal yang penting saja. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa yang kita baca ulang adalah hal-hal yang penting saja? Kita ingat kembali 3 R. R yang pertama yaitu read. Nah, di sini kita sudah membaca secara keseluruhan dan tentunya kita sudah memberi tanda pada tiap-tiap halaman teks mana yang penting dengan cara di stabilo atau dengan cara yang lain. Yang penting, inti dari bacaan tetap terangkum. Jadi, review dilakukan setelah kita membaca keseluruhan dari isi teks buku. Simpulan: membaca cepat adalah sistem membaca yang menggunakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahaman. Membaca cepat adalah membaca dengan kecepatan tinggi, tetapi dengan waktu yang singkat, dan tingkat pemahamannya semakin tinggi, yaitu 70% dari keseluruhan materi yang telah dibaca. Dua hal pokok yang harus dicamkan dalam membaca cepat adalah tingkat kecepatan dari presentasi pemahaman bacaan yang tinggi. Dengan sering melakukan latihan membaca cepat, kita dapat memaksimalkan kemampuan membaca cepat dan menemukan pemahaman hal-hal yang penting dalam teks bacaan tersebut. Pergi ke Unindra, cuaca panas. Lihat gadis sedang berhias. Jika kalian ingin jadi bintang kelas, yuk gemarlah membaca, janganlah malas. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.